Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Benarda SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kami dari kelas 06 SAKP 010 akan menjelaskan materi mengenai efektivitas sistem pengendalian manajemen. Sebelum lanjut ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arya Bagas Kurniawan dengan NIM 2010 11200 742. Perkenalkan, nama saya Alivia Wahyu Syafitri dengan NIM 20101112000542. Perkenalkan, nama saya Valencia Dias Puspita Maharani dengan NIM 201011120627. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alivia. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Mulyadi 2008 pada halaman 2, yaitu sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian umum mengenai sistem. Yang pertama, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tertentu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur sistem yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan sifat serta kerjasama antar unsur sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu, misalnya sistem pernafasan yang kita miliki tujuannya untuk menyediakan oksigen dan pembuangan karbon dioksida dari tubuh kita bagi kepentingan kelangsungan hidup kita. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Sistem pernafasan kita merupakan salah satu sistem yang ada dalam tubuh kita, yang merupakan bagian dari sistem metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu kriteria dari sistem. Yang pertama, sistem dirancang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, elemen dari sistem harus mempunyai rencana yang tepat. Yang ketiga, elemen dalam sistem harus berhubungan dan berkaitan dalam pencapaian tujuan organisasi pada umumnya dan pencapaian divisi atau departemen pada khususnya. Yang keempat, unsur dasar dari proses lebih penting daripada elemen prinsip. Yang kelima, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan divisi. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengendalian. Pengendalian atau control merupakan bagian dari fungsi manajemen. Controlling berperan untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang perbaikan terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Dalam fungsi controlling adalah menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atas hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta mengkomunikasikan revisi dan penyesuaian tersebut ke seluruh proses manajemen. Selanjutnya yaitu pengertian tentang manajemen. Menurut James A.F. Stoner mengungkapkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian manajemen dalam hal ini tidak berarti setiap tindakan harus sama dengan rencana. Pada prosesnya, bisa saja berubah karena perbedaan waktu antara rencana dan kegiatan. Pada saat rencana dinyatakan, pada saat itulah terjadinya pengaruh
dan luar organisasi. Jika keadaan diyakini berbeda dari yang disebutkan dalam rencana tersebut, tindakan tidak mesti sama dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen. Menurut R.N. Anthony dan Vijay Govirdarajan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dari berbagai macam paparan di atas, kita dapat mengetahui bahwasannya sistem pengendalian manajemen bukanlah suatu sistem tunggal. Sistem ini akan terdiri dari sub-subsistem. Menurut Thomas Sumarsan tahun 2010 menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan terus-menerus. Selanjutnya yaitu perancangan sistem pengendalian manajemen. Menurut Anthony dan Govirdarajan, yaitu dialihbahasakan oleh Kurniawan dan Krista, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan atau goal congruence yang tinggi. Menurut Thomas Sumarsa, bahwa tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama, diperolehnya keandalan dan integrasi informasi. Yang kedua, keputusan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melindungi harta perusahaan. Yang terakhir yaitu pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem pengendalian manajemen. 1. Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat-pusat tanggung jawab. 2. Data terencana dalam bentuk program anggaran dan standar, sedangkan data aktual mengenai apa yang telah terjadi di dalam maupun di luar. Ketiga, sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total dalam arti bahwa sistem mencakup semua aspek dari operasi organisasi. Sekian materi penjelasan dari efektivitas sistem pengendalian manajemen. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti. Dan semoga materi yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.